Bagaimana nanti inner circle daripada Pak Jokowi dan Pak Prabowo, saya harapkan bukan inner circle yang seperti Bombong dan yang seperti Duterte. Tapi orang yang senang dengan persatuan, dengan harmonis. Bukan orang yang justru senang kalau pecah. Orang akan berpikir bahwa ada dualisme, ada dua matahari di dalamnya. You tidak khawatir dengan situasi itu? Sama sekali tidak. Kebetulan saya berpendapat di mana di dunia ini ada dua pertarungan yang keras pilpres bisa bersatu dan diberikan posisi Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Saya pikir politisi harus menjadi negarawan, berpikir untuk kepentingan bangsa, jangan basa-basi gitu loh. Dan orang lihat kok, nanti siapa yang jadi politisi, siapa yang jadi negarawan. Saya harus merespon permintaan banyak penonton kami. Jadi sekitar sebulan lebih yang lalu, beberapa hari sebelum Pilpres, saya ada tayangan dengan sahabat saya ini. Meledak. Dan kemudian banyak yang meminta. Beneran banyak yang meminta. Seorang pengusaha baju baju olahraga terkemuka dari Bandung, brandnya itu, namanya Pak Freddy. Itu sampai mengatakan gini, saya ketemu di sebuah acara, sampai saya nangis katanya Pak, ketika nonton Pak Akbar dengan Pak Ara itu. Banyak alasannya, banyak pernyataannya. Tapi yang saya mau katakan bahwa banyak minta saya bicara lagi dengan kawanku ini. Ya sudah, tahun lagi. Marwar Sirait, bro. Thank you, brother. Kalau ngomong sama seorang yang menang itu senyum-senyum terus ya. Kita masih menghormati proses MK. Oke deh, kita langsung ke puncaknya. Jadi begitu Bro Ara. Jadi banyak yang minta. Tampaknya memang apa yang you lakukan itu di memori banyak orang. Itu tampaknya istimewa. Oke, itu pembukanya. Pertanyaannya kan begini. Dulu waktu datang ke sini, you menjanjiin bahwa aku akan menang. Sebuah bahasa yang percaya diri banget. Prabowo Gibran menang, bukan aku menang. Betul, Prabowo Gibran menang. Saya ulangi. Prabowo akan menang di basisnya. Kita lihat, coba tampilkan. Terutama di 3 daerah yang dia sebutkan. Sumedang, Majalengka, dan Subang. Ini di daerah Sumedang misalnya, tahun 2019, tolong dibesarin. 2019 itu Sumedang ya, itu kalau di pemilu legislatifnya itu dia masuk pada Jawa Barat 9. 2019 itu Gerindra 129. Nah setelah itu ternyata yang menang itu adalah sekarang Golkar. Ini kan legislatif, yang pilpres. Legislatif. Pilpres baru masuk bro. Sudah masuk ya pilpres ya? Udah pilpres. Memang kalau di Subang dalam 5 kali pemilu 2009, 2014, 2019, 2004, 2009, 2014, 2019 yang saya tahu memang PDI Perjuangan selalu menang. Baru sekali ini belum berhasil menang. Yang di Majalengka nih kelihatan kok. Ya. Oke. Begitu. Kalau di Subang seperti itu. Kalau di Majalengka tetap menang, di Sumedang juga sekali ini yang menang adalah partai yang lain, bukan PDI Perjuangan. Nah, kalau pilpres mungkin yang perlu disampaikan, belum ada datanya ya? Belum masuk ya? Belum masuk. Nah, karena ini kan masih berproses, meskipun tampaknya 3 kabupaten ini, pemirsa 3 kabupaten ini, Subang, Majalengka, dan Sumedang menjadi basis pembicaraan saya dengan Pak Ara, karena itu adalah basis dia. 3 periode dia menjadi anggota DPR dari daerah itu, dan tampaknya itu pembicaraan kita dulu bro ya, bahwa you akan memenangkan Pak Prabowo di situ. Pak Prabowo dan Mas Gibran memang menang, saya bantu dikit-dikit lah. Oke, kita masuk pada intinya. Apa yang Anda lakukan sampai, dan bukan cuma itu kan, di beberapa basis yang lain kan? Ya kita membuat dengan teman-teman aktivis ya, beberapa mantan ketua umum ya, ada mantan ketua umum Gemeni Krisman, dia buat
di kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi. Ada dengan Gusma, dia mantan ketua umum PMKRI, ya. Kemudian dia sekarang ketua pemuda Katolik. Dia buat di beberapa tempat di Solo, kemudian di Jakarta dan di beberapa tempat lainnya. Kemudian ada juga adik saya Theo, dia buat di di daerah Toba. Kemudian ada Kartika, dia mantan ketua umum kami, dia buat di Banten, kemudian juga buat di Sidoarjo. Kemudian juga ada sahabat saya Bang RE, kita buat sahabat Bang Ara dan Bang RE buat di Pulau Samosir, di Kabupaten Humbang, di Kabupaten Toba, di Medan, di Tapanuli Utara. Kemudian kita juga buat di Majalengka bersama Dena, di Sumedang bersama Andi, di Subang bersama Kang Jimat. Kemudian juga kita buat di Banten, kemudian dibuat juga di Jakarta dan di Bandung, ya kurang lebih sekitar 25 titik ya dalam waktu mungkin sekitar 3 minggu, karena saya pamit dari PD Perjuangan tanggal 15, tanggal 10 sudah masa tenang. Jadi hampir tiap hari kita bergerak dengan gerakan yang ya gotong royong cukup masif, bikin event yang ya sedikit-sedikit semoga menambah suara Pak Prabowo dan Mas Gibran yang memang sudah banyak. Dan itu di 23 atau 25 basis masa itu PDIP maksud saya gerakan pemenangan untuk Prabowo yang lakukan itu menang ya? Ya mayoritas menang, di Toraja menang. Oh ya, Toraja menang. Di NTT menang. Di daerah Sumatera Utara menang, terutama di kawasan Danau Toba menang telak. Kemudian di Jakarta kita masif ya. Kemudian Jawa Barat juga menang telak, di Jawa Timur juga, di Jawa Tengah juga, di Banten juga. Jadi memang kita ya ini kan adalah adik-adik, sahabat-sahabat lama dalam proses politik saya yang ya lumayan lah sama Bung Akbar, kurang lebih sama, sekitar di DPR 15 tahun. Kemudian juga sebelumnya juga di organisasi mahasiswa ya gitu. Jadi sahabat-sahabat lama dan adik-adik yang memang sudah sehati, sepemikiran. Ya, kita juga berusaha merawat itu, Bung Akbar. Nanti hari Minggu kita berkumpul dengan jaringan kita dan juga mengundang aktivis-aktivis, bahkan dari pendukung 01 sama 03 juga kita undang, gitu ya. Kemudian nanti habis Lebaran kita juga akan membuat acara sahabat kami, sahabat Bang Ara. Kita akan memberikan perhatian buat Marbot ya. Itu juga nanti Ketua Umum Kartika ya, mantan Ketua Umum kami yang akan jadi Ketua Panitianya. Supaya kita juga menunjukkan kebersamaan, apalagi Pak Prabowo kan sudah mendorong untuk gerakan solidaritas ya, supaya kepedulian itu bukan hanya dilakukan pada saat kampanye saja, tapi sesudahnya juga begitu. Ya, kita maju bro. Saya menyukai sikapmu yang mengatakan kita menunggu hasil di Mahkamah Konstitusi. Oke, sedang berproses. Ya, kita maju nih sekarang. Sebab ada banyak yang harus saya konfirmasi ke Bro Ara ini. Yang pertama yang saya ingin konfirmasi itu adalah posisi politikmu di sekitar Pak Prabowo sebagai hari ini dinyatakan oleh KPU sebagai pemenang Pilpres. Orang pahami tepatnya seperti itu. Ara adalah perwakilan psikologis Pak Jokowi dalam situasi dan kondisi Pak Prabowo hari ini. Bayangin aja, you gabung sama Pak Prabowo itu berapa hari bro? Sebelum Pilpres itu? Saya pamit dari PDI 15 Januari. 20 ya. Dan kegiatan pertama saya usulkan kepada Pak Prabowo, Pak, bagus juga kalau Bapak datang ke PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, untuk bersilaturahmi. Kemudian dia berkenan, kemudian saya bicara dengan Pak Gomar, Ketua Umum PGI ya, Pendeta Gomar ya, kemudian Pendeta Jeki Manuputi yang sekumnya, dan berkenan ya saya antar nemenin Pak Prabowo. Itu ada juga beberapa tokoh-tokoh
Kristen, ada Bung Francis ya yang dari Gerindra, ada Grace Natali juga nemenin saya. Kita ngobrol diskusi cukup panjang. Mungkin itu hari pertama tanggal 19 saya mulai bekerja ya untuk mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, itu yang saya maksud bahwa itu sudah selesai, udah berhasil. Nah, sekarang ini saya lebih memotret kekinian sekarang. Pada situasi ini ada yang saya mau sampaikan bahwa sahabat kita Jeffrey Giovanni itu datang ke tempat saya ini menjelaskan tentang ada usulan yang menurut saya menarik. Pada beberapa bagian saya setuju banget. Apa itu? Jadi perwakilan psikologis maksudnya apa tadi Pak Jokowi. Jadi kehadiran seorang Marwarar Sirait di antara organisasi Pak Jokowi, Pak Prabowo maksud saya, dalam hal ini pemenangannya itu adalah perwakilan psikologis dari Pak Jokowi. Oke? Nah, maka kemudian orang membayangkan bahwa apapun tindakanmu bro, itu adalah atas persetujuan dari Pak Jokowi. Kira-kira seperti itu. Nah, saya sudah mau lanjut nih, karena ya kita kan tidak bisa bantah juga pikiran orang. Apapun yang you katakan, orang memikirkan seperti itu. Apakah itu menyenangkan bagimu atau tidak? Ya sudah, kita terima saja. Boleh itu saya jawab? Oh, silakan. Jadi kalau saya pendukung setia Pak Jokowi ya. Saya pernah mau diangkat jadi menteri, tapi karena ada pihak yang tidak setuju, saya tidak jadi menteri. Saya tetap setia sama Pak Jokowi sampai hari ini dan sampai kapanpun. Karena saya yakin dia orang baik dan benar. Buktinya mayoritas rakyat Indonesia 80%, 83% Indonesia percaya sama dia. Ya, dan dia banyak melakukan perubahan yang baik di Indonesia selama 10 tahun ini. Itu saya bangga menjadi orang yang mendukung, memilih, berjuang untuk Pak Jokowi tanpa jabatan. Nah, itu makanya. Nah, jadi itu kalau orang mempersepsikan saya sebagai pendukung Pak Jokowi, saya sangat berterima kasih sama kamu, sangat bangga karena value saya, hati saya memang sama Pak Jokowi. Coba kejujuran yang menurut saya harus saya hormati. Tapi maksud saya mulai. Kamu juga lu pernah dukung Pak Jokowi juga kan? Sekarang gimana? Masih sama kayak saya? Iya. Nanti kita bahas lagi soal itu. Ini loh bro, saya yang menjadi hostnya bro, bukan lu ini. Nah, sekarang saya bilang tadi datanglah sahabat kita Jeffrey Giovanni membawa usulan tentang Barisan Nasional. Saya ulangi lagi, pada beberapa bagian saya setuju usulan ini, terutama dalam hal pilkada. Karena pada jelasin lu konsepnya gimana? Pada akhirnya nantinya yang namanya Barisan Nasional, ini namanya Barisan Nasional ya, yang diisi oleh partai-partai yang mendukung pemerintahan. Kira-kira menjiplak model di Malaysia lah ya. Nah, dalam konsepnya JG, sahabat kita Jeffrey, bahwa nantinya untuk pilkada hanya akan ada 2 calon yang diusulkan oleh koalisi Barisan Nasional dan diusulkan oleh non pemerintah. Kita bisa menyebutnya oposisi lah segala macam. Jadi pilkada kita yang kadang-kadang berantakan di bawah itu bisa menjadi efektif. Berikut dengan mendapatkan orang yang terbaik untuk itu. Itu pada tingkat lokal. Tetapi pada tingkat pusat, dan ini problemnya, itu ternyata tidak semudah itu bro. Apa yang saya maksud adalah, ini kan partai-partai banyak nih. Mau nggak mereka bersepakat untuk ini? Konon kabarnya beberapa partai itu sudah mengatakan ini bagus juga usulan ini. Tetapi saya nggak yakin. Bahkan sebenarnya yang saya khawatirkan adalah ini bisa menjadi bibit dari awal ketidaksepahaman dan atau barangkali problem psikologis antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Karena dalam konsepnya JG, Pak Jokowi akan menjadi koordinator dan atau pengendali dari Barisan Nasional. Pak Prabowo sebagai presiden. Saya tanya sama JG, bro, bagaimana mekanisme kerjanya? Dia katakan bahwa apabila ada problem, ada keputusan yang melibatkan partai-partai, maka digodok di Barisan Nasional ini. Nanti dari sinilah diberikan dan atau direkomendasikan kepada presiden terpilih untuk dilaksanakan. Pada bagian ini, saya khawatir orang akan berpikir bahwa ada dualisme, ada 2 matahari di dalamnya. You tidak khawatir dengan situasi itu? Sama sekali tidak. Kebetulan saya berpendapat dan saya juga cukup diberikan kesempatannya untuk berkomunikasi, berdiskusi, kadang berdebat dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Hubungan mereka ini sangat unik.
Mungkin di dunia saya nggak tahu ada contoh nggak gitu dua calon presiden yang bertarung kerasnya luar biasa 2014-2019. Kemudian 2019 Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo gabung. 2 kali pilpres yang luar biasa kerasnya. Bahkan diberikan posisi yang sangat strategis, yaitu Menteri Pertahanan. Bukan menteri yang tanggung-tanggung. Dengan kewenangan yang besar. Kamu juga tahu kan triumvirat kalau ada apa-apa dengan presiden ada 3 Menteri Pertahanan, Mendagri dan Menlu. Ya ini kompetitornya yang sangat kuat. Dan Pak Jokowi itu cerita ada ya pendukung dia nggak setuju. Ngapain ngajak lawan? Ada juga pendukungnya Pak Prabowo. Pak Prabowo cerita saya juga, saya dianggap pengkhianat. Tapi buat bangsa dan negara mereka bisa lakukan itu. Jadi saya pikir itu psikologis loh. Kalau kamu tadi ngomong psikologis, ini sahabat saya Bung Akbar, itu psikologis loh. Ya, baik di pihak Jokowi maupun di pihak Prabowo. Dan mereka bisa lewatin itu dengan sangat baik. Bagaimana 5 tahun tuh teman saya suka panggil Bro Ketua Dasko di DPR. Apapun kebijakan pemerintah, pemilihan Panglima, pemilihan Kapolri, Gubernur BI, undang-undang, kebijakan, semua Gerindra mendukung. Ditunjukin loh sama Pak Prabowo, dia melalui fraksi Gerindra. Coba jelasin sama saya, satu kebijakan Jokowi yang tidak didukung oleh itu Ketua Dasko di DPR. Saya rasa nggak ada. Bahkan lebih cepat mendukungnya. Saya tahu dari mana? Dari Pak Jokowi. Itu Pak Dasko bagus tuh, Mas Ara. Karena sangat komit apa yang disampaikan Pak Prabowo dijalankan di DPR. Jadi ini satu proses yang unik. Kedua, sesudah itu jadi menteri, ya saya bisa melihat bagaimana hubungannya psikologis. Tadi ngomong soal psikologis, kesantunan Pak Prabowo, ya komitmen karakter daripada Pak Prabowo. Karena nggak gampang loh orang yang habis bertarung tiba-tiba iya bilang iya enggak gitu. Dan ini kan udah bukan proses yang tiba-tiba. 5 tahun ini proses yang panjang, bukan tidak ada dinamika, ada COVID, ada juga beberapa waktu ini ada beberapa peristiwa tekanan ekonomi, ada juga krisis Rusia dan juga Ukraina, dan banyak hal yang juga yang terjadi dinamika ini. Itu kan justru saya bilang, saya beberapa waktu lalu saya diwawancara, kalau ada tekanan misalnya seperti angket ini justru akan membuat hubungan Prabowo dan Jokowi makin dekat. Saya selalu katakan sama Pak Prabowo dan Pak Jokowi, dalam politik itu pasti ada masalah, pasti ada yang berbeda. Yang penting jangan perbedaan itu di antara Bapak berdua. Kalaupun ada perbedaan, biarlah itu dari luar. Nah, pada bagian itu bro, makanya saya mau, karena you kan dekat keduanya, apalagi hari-hari ini, bahwa kemudian mereka tampaknya memang semakin solid ya, itu hari ini. Tapi bro, katakanlah untuk yang namanya jabatannya Pak Jokowi sebagai presiden dan Pak Prabowo sebagai capres yang memenangkan pertarungan, ini masih panjang bro, masih banyak yang bisa terjadi. Salah satunya adalah tadi usulan itu. Saya bahkan mendengar ada beberapa suara di internalnya di sekitar Pak Prabowo untuk mengatakan, tolong dong wacana ini atau narasi ini jangan dikembangkan. Artinya saya melihat bahwa ini beresiko kalau diteruskan. Memang ternyata ada yang tidak nyaman dengan itu. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah kalau kemudian ternyata ini bisa menjadi awal dari ketidaknyamanan kedua belah pihak, apa risiko yang kita hadapi? Saya sampaikan kepada, kita belajar dari Filipina. Saya sampaikan terpisah kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Bagaimana di Filipina Duterte mendukung Bongbong. Jadi anaknya Saraf menjadi wakilnya. Ya, kemudian karena Bongbong ingin maju lagi, mau merubah konstitusi, ya kan? Kemudian terjadi perbedaan yang tajam. Ya kan begitu. Bongbong di sekitarnya mengatakan yang presiden Bongbong. Sementara Duterte
Kalau nggak ada Duterte nggak jadi. Kan kira-kira gitu. Benar. Saya kasih contoh begitu. Jadi bagaimana nanti inner circle daripada Pak Jokowi dan Pak Prabowo, saya harapkan bukan inner circle yang seperti Bombong dan yang seperti Duterte. Tapi orang yang senang dengan persatuan, dengan harmonis. Bukan orang yang justru senang kalau pecah. Dan itu dengan pilihan-pilihan orang yang dipilih sendiri oleh Prabowo dan Jokowi. Orang yang membawa ya aura damai, aura persatuan. Kalau ada perbedaan pendapat itu pasti wajar, nggak mungkin sama. Ya kan? Tapi bagaimana caranya menyelesaikannya? Di sini mungkin ya memberikan saran. Ya kan? Kan jelas presidennya adalah Pak Prabowo. Jelas kita ingin presiden yang bukan presiden boneka, bukan presiden yang petugas partai, presiden yang memang menjadi kepala negara yang benar-benar independen dalam mengambil keputusan. Kan begitu, itu yang kita mau. Pak Prabowo harus begitu. Nah, di mana posisi Pak Jokowi? Pak Jokowi menurut saya boleh dipertimbangkan. Dulu kita ada DPA, bagaimana menjadi DPA Ketua Dewan Pertimbangan Agung di masa Pak Harto dulu. Ya, menyampaikan pandangan-pandangan. Ya, dengan segudang pengalamannya, dengan hubungan pribadinya, Pak Jokowi pasti bikin Pak Prabowo berhasil. Ya kan, Pak Jokowi orang yang sangat santun, Kak. Pak Prabowo juga menurut saya banyak sekali perubahan. Coba kamu lihat metode kampanyenya, berbeda nggak cara kampanye? Orang di sekitarnya, ini kan orang di sekitarnya adalah gabungan antara loyalisnya Prabowo dan loyalisnya Jokowi. Kalau kita buka aja bedah, sebagian pendukung Prabowo itu sudah pindah ke Anies. Jelas itu, taulah dicek datanya, pasti itu. Sebagian pendukungnya Jokowi mendukung Ganjar. Kan gitu. Nah, sekarang bersatu adalah loyalis Jokowi dan Prabowo. Walaupun ada pilihan ke Ganjar, walaupun ada pilihan ke Anies. Nah, kita bersatu yang ada di sini kan. Ya, Pak Dasko, ada Pak Bahlil, ada Pak Erlangga, ada semua kan Pak Pak Erik ya gitu ya, Pak Rosan. Ini kan bersatu. Ini kan pendukungnya yang tadinya pendukungnya Pak Jokowi dan pendukungnya Pak Prabowo bersatu sekarang. Kan gitu. Jadi kalau kamu bilang susah, maaf ya. Tadi saya di awal menyampaikan, di mana di dunia ini ada dua pertarungan yang keras pilpres bisa bersatu dan diberikan posisi Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Ini sebenarnya jadi artinya itu adalah suatu sejarah. Betul. Jadi kenapa lagi kita tidak bisa buat sejarah-sejarah lagi untuk kerukunan, untuk perbaikan. Bangsa ini harus optimis dong, Bar. Ya, jangan kita jadi follower. Mesti ada contohnya dulu, mesti ada contohnya. Kita yang buat contoh dalam kebaikan dan kerukunan, itu harus kita lakukan. Ada satu yang you sampaikan tadi itu, ini harus layak quote ini. Bahwa saya sudah mengingatkan keduanya tentang apa yang terjadi di Filipina. Kemudian diikuti dengan mengatakan gini, orang-orang di sekitarnya beliau ini harus memiliki kesadaran tentang apa yang menjadi risiko. Bukan kesadaran, karakter, prinsip, value, tindakan, komunikasi, semua ke arah situ. Ini menarik dan harus saya sampaikan karena dalam banyak sejarahnya, bro, sebenarnya itu kerumitan itu bahkan ditimbulkan oleh orang-orang di sekitar dari apa Kamu ngerasain ya? Gitu. Itu dia. Nah, you ada di situ sekarang. Di banyak pikiran orang, dengan pikiran moderat. Ya doakan saja, bukan pikiran saya progresif. Saya bukan moderat. Justru bagaimana membuat sejarah yang tidak mungkin tadi Prabowo dan Jokowi berbeda bersatu, nggak ada di tempat lain. Kita buat sejarah. Kenapa kita mesti meniru model negara lain? Kita buat Indonesia menjadi model untuk kebaikan kerukunan yang ditiru. Itu moderat lain. Bro, artinya progresif dong. You mencoba untuk menjadi mediator dari keduanya. Itu moderat bro. Bahwa kemudian pilihan itu dampak yang progresif ya. Oh iya dong. Betul. Kita harus membuat sesuatu yang progresif. Ya kan? Pendekatannya moderat. Tapi kita buat sesuatu progresif. Karena belum pernah terjadi. Betul. Kalau sesuatu yang terjadi kita pukulangan. Namanya follower. Bukan trendsetter. Oke. Saya maju. Ini menarik nih. Selalu menarik nih kalau bicara sama lu bro ini. Itu tadi kita masih bicara pada orang sekitar. Sekarang kita melebarkan pada partai-partai di sekitar. Biasalah, selalu ada pintu untuk
mencermati dan sekaligus mencurigai sesuatu. Apa yang saya maksud adalah belum selesai putusan dari Mahkamah Konstitusi, pelantikan belum, sudah ada yang bicara tentang jatah kursi menteri. Bagi beberapa pihak juga bisa mengatakan, ini juga bisa menjadi pintu nih. Karena ada yang minta berapalah, ya kan? Emangnya posisi menteri nantinya berapa itu bro, kan gitu ya. Nah, kira-kira menurutmu ini menguntungkan gak bagi Pak Prabowo pada situasi seperti ini? Sebab ada suara juga mengatakan gini, Pak Jokowi juga katanya meminta untuk jatah beberapa pos menteri. Pertanyaannya, itu tadi, menguntungkan gak situasi ini dengan seluruh pikiran moderatmu tadi? Jangan sampai ada masalah di belakang. oh gini, kalau mau menjalankan pemerintahan, nggak mungkin nggak ada masalah. Masalah bisa dari dalam, bisa dari luar, bisa dari kawan, bisa dari lawan. Nggak mungkin nggak ada masalah. Ya, tapi bagaimana yang penting saling percaya. Kalau ada masalah dimusyawarahkan, dimufakatkan. Dan kalau orang mau menyampaikan usulan, harapan, boleh. Soal menteri, keputusan, jangan basa-basi. Pak Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia. Keputusan 100% di tangan beliau. Itu harus dilakukan, jangan basa-basi. Itu posisinya begitu. Pokoknya Pak Prabowo jangan lagi mengambil posisi basa-basi ya. Oh, nggak boleh dong. Strike to the point. Straight to the point. Karena otoritas itu ada dia dan yang tanggung jawab dia. Kalau gagal, dia yang di mata rakyat. Okay. Kenapa dia mau mengakomodir yang tidak berkualitas, yang lambat, ya, yang tidak loyal, tidak profesional, tidak berintegritas. Oh, Pak Prabowo cerita sama saya tuh dari dulu suka ditugaskan di medan operasi. Artinya perang. Ya. Oke, Pak, apa yang penting dari situ? Saya selalu tanyakan apa yang penting di situ. Loh, saya mesti pilih orang yang intelnya, mesti pilih yang benar. Ya, yang snipernya, yang bagian logistiknya, bagian segala macamnya. Kalau nggak nanti saya rugi sendiri, nanti misinya jadi gagal dan saya bisa juga mati, bisa beresiko saya. Dia mengerti sekali karena dia sering ada di medan operasi dia sebagai komandan dia dan dia beresiko kalau sampai ada apa-apa, risiko terhadap orang lain dan terhadap dirinya sendiri. Nah, dari situ saya udah bisa lihat gitu loh. Kita percaya dong. Kita pilih Pak Prabowo dan Mas Gibran, kita percaya dong sama dia. Termasuk memilih siapa yang membantu beliau menjadi menteri. Pada bagian ini dan tidak basa-basi ya. Ya. Saya suka bahasa itu. Oh, iya. Artinya udah berikan kewenangan kepada beliau ya. Akbar, saya dukung Jokowi. Kita sama-sama kampanye, fight buat Jokowi. Saya nggak jadi menteri, apakah saya tidak setia sama Jokowi? Saya mengatakan, ya ayo dong. Saya berani mengatakan saya ikut Jokowi itu bukan karena jabatan, karena value dan kita yakin dia orang baik dan benar dan terbukti kok. Pak, dia benar gitu. Pertanyaan pada bagian ini, orang-orang yang ada di sekitar Pak Prabowo bisa nggak bersikap seperti dirimu ketika dia tidak jadi menteri misalnya? Itu nggak penting. Yang penting adalah Pak Prabowo memilih orang terbaik, ya, dari manapun partainya, dari manapun suku, agama, etnisnya, ya. Tapi dia punya kecintaan, dia berbakti untuk Indonesia. Karena ini adalah juga pertaruhan Pak Prabowo. Kan Pak Prabowo juga 2029 saya doakan jadi presiden lagi, ya kan? Kalau dia nanti tidak bekerja baik, bagaimana mau terpilih rakyat 2029? Bro, ini kalau gua nggak tanya sama lo ini bagian ini nanti aku dianggap ini pilih kasih pertanyaan kepada seorang Marwar Sirait. Kamu pilihlah orang. Bisa pilih kasih gitu. Pilihlah orang kepada Pak Prabowo. Pilihlah orang yang berdedikasi, loyal, berbuat dan segala macam. Oke? Okay? Realitasnya nggak begitu loh bos. Apa yang saya maksud adalah Pak Prabowo belum pernah jadi presiden. Bukan, saya paham. Tapi kita melihat ke depannya nih. Apa yang saya maksud adalah sudah ada partai yang tampaknya. Pertanyaannya lagi ke saya apa? Makanya ini saya mau tanya nih. Sudah ada partai yang awalnya koalisinya berhadapan dengan Pak Prabowo, tapi tampaknya sekarang itu sudah merapat ke Pak Prabowo. Pada situasi seperti ini, partai ini layak nggak kadernya mendapatkan kekuasaan? Orang yang tidak mendukung. Ya. Begini, Bar ya. Tadi saya katakan ya. Pak Prabowo itu 2019 lawannya Pak Jokowi.
partainya jelas lawannya Pak Jokowi. Betul nggak? Betul. Pak Prabowo loyal nggak 5 tahun ini sama Jokowi? Gerindra loyal nggak? Wah, kalau ketika dia mendapatkan kekuasaan, jawab pertanyaan saya. Oh, dia loyal. Nah, oke. Masalahnya tapi apa? maksud saya adalah itu kan ketika dia sudah diangkat jadi menteri, dia harus loyal dong, Oh, iya. Pak Prabowo. Tapi maksud saya ini adalah ini untuk dapat jabatan ini dulu. Kan sudah ada partai nih, kita tahu lah. Masa harus sebutkan? Sudah ada partai ini yang tampaknya sudah merasa bahwa sudah selesai pertarungan, dia tinggalkan kandidatnya yang dia dukung sebagai capres dan dia merapat ke Pak Prabowo. Pada bagian ini, Jadi yang kemarin mendukung calon presiden lain. iya, Saya kurang jelas partai mana. katakanlah misalnya Nasdem. Oke, saya rasa belum itu partai kau kan? Iya dulu. Oh dulu, oke. Apa sudah jelas? Loh, Oke. enggak, apakah sudah jelas Nasdem mendukung? Saya belum mendengar dari Pak Surya Paloh official statement. Secara official belum. Tapi kan naga-naganya ini kan bos perilaku kekuasaan kita lihat. Iya, tapi saya nggak bisa memastikan itu. Saya nggak mau komentar yang menurut saya belum pasti. Gitu. Kalau menurut saya Nasdem kalau kemarin menyampaikan ucapan selamat, ya. Tapi apakah dia sudah Bahkan sudah mengakui menerima pemilu gitu. Iya, pasti kan ucapkan selamat karena menerima. Ya, Mana mungkin ucapkan selamat kalau nggak menerima kan? Betul. Kan begitu. Ya. Apakah dia menyatakan ingin bergabung dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depan? Saya belum mendengar. Memang belum. Tapi yang saya maksud adalah kami pernah membahas juga di sini. Tampaknya akan ke sana. Oke. Kita masih bisa berdebat sampai ada pernyataan mengatakan pengen bergabung. Iya dong. Oke. Nanti kita analisanya salah. Oke. Berarti kita harus siapin lagi satu episode tentang itu. Oke. Saya itu membaca berita. Coba tampilkan. Membaca berita ini loh bro. Agak kaget saya sebab ini Marwar Sirait yang bicara. Tapi sebenarnya ini bukan pertama saya dengar. Di tempat saya ini Kodari mengatakan, Bang, coba membayangkan partai-partai nasionalis itu bergabung bersama. Gerindra, Golkar dengan PDIP. Oh, oke. Karena ini adalah yang bicara adalah Kodari, di mana dia menjadi bagian dari pemenangannya Pak Prabowo. Awalnya saya tidak anggap itu, bahwa ini barangkali cuman upaya Kodari lagi untuk membuat uji coba politik. Tapi ini you yang menyatakannya, bro. Saya mau bertanya, ada apa gerangan? Ya nggak ada, konsisten saja dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi kepada Prabowo dan apa yang dikampanyekan oleh Pak Prabowo selama ini. Dia akan merangkul, dia tidak bisa memimpin mengelola bangsa ini sendirian. Saya nggak punya kapasitas di luar itu. Saya konsisten dengan apa yang saya dengar langsung bicara dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi dan apa yang saya dengar di media. Apa omongan saya ada yang salah? Saya rasa konsisten dengan apa yang disampaikan oleh dua tokoh kebanggaan kita itu. Enggak, saya tidak mengarahkan ini kepada dirimu. Tapi yang saya tanya adalah, mungkinkah ini terjadi dan kemudian sudah sampai di mana? Kalau boleh saya bertanya, apapun namanya kan sekarang juga ada di antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Gini ya, saya belajar sama Pak Jokowi itu melakukan hal yang besar dengan niat yang kuat. Nggak semua berhasil. Dia berhasil bagaimana Freeport, udah berapa presiden, baru Jokowi yang bisa buat 51%. Mudah-mudahan tambah lagi. Oke. Untuk menunjukkan bahwa kita mayoritas. Dia berhasil bagaimana melarang ekspor nikel, bagaimana berhadapan dengan Uni Eropa, dihadapi sehingga kita bisa mengolah nikel kita tidak hanya mentah tapi juga dengan smelter sehingga punya royalti, pajak dan tinggi begitu. Dia punya niat baik, dia datang ke Rusia, dia datang ke Ukraina pada saat perang. Nggak adalah saya rasa presiden di dunia ini yang datang lagi perang. Itu sinting juga, bro. Oh iya. Gitu. Oke. Saya juga harus sebut, itu saya ngomong sama kamu, ada yang saya tahu persis itu Pak Jokowi bilang puji Pak Budi Gunawan sebagai kabin yang sangat membantu proses aman, datang dulu untuk melakukan komunikasi baik di sana dengan berbagai milisi. Kita ini harus sportif, yang bagus kita katakan bagus. Itu orang Pak Jokowi yang cerita nggak mungkin bohong gitu sama saya. Nah, nggak berhasil kan? Jadi artinya ada hal-hal yang dia lakukan itu adalah hal-hal yang besar. Ada yang berhasil, ada yang tapi niatnya baik gak? U20 dia nggak berhasil karena ada penolakan. Kau termasuk yang setuju atau nggak bola? U20
Setuju atau tidak? Setuju kan? Penolakan itu. Iya. Sepak bola maksudnya. Iya, sepak bola. Oke. Kau setuju kan harusnya U20 tuh ada di Indonesia kan? Kan nggak jadi kan? Nggak jadi. Nah, kita nggak bisa menonton kan ya, gitu ya. akhirnya Pak Jokowi dan Erik berjuang untuk U17 kan? Dapat. Oke. Ya, memang gemanya pasti tidak sebesar U20, tapi kan pantang menyerah. Kan begitu. Coba kasihan orang di Bali, di Solo udah siapin warung lah, tukang ojek, hotel segala macam kan nggak jadi. Kan kasihan. Betul. Nah, maksud saya orang dengan mimpi besar dan melangkah tindakan besar yang dilakukan oleh Jokowi. Walaupun nggak semua berhasil. Itu satu hal, bro. Ini saya masih belum bicara tentang keberhasilannya. Tetapi maksud saya menunjukkan kegagalan yang dia juga nggak semua berhasil juga. Ini ide yang menurut saya publik sedang membicarakannya. Kenapa? Karena ada problem terutama antara PDIP dengan Pak Jokowi, di mana sebenarnya hari ini mereka itu masih kader dengan induk gitu ya. Pertanyaannya, saya sedang mencoba membantu publik untuk mengidentifikasi apakah memang ada upaya untuk itu, dan kalau memang ternyata ada sudah seberapa jauh, dan kalau sudah seberapa jauh, itu bagaimana kita memahami apa yang terlontar hari ini di ruang publik. Saya menyebutnya sedikit keributan antara PDIP dengan Pak Jokowi sendiri secara personally sebagai kader. Itu yang sedang orang pertanyakan sekarang. Mungkin nggak sih? Ini ya, menurut saya, keyakinan saya, perbedaan pasti ada. Tapi untuk bangsa dan negara, ya, saya yakin ya Pak Jokowi, ya Ibu Mega, ya Mbak Puan, PD Perjuangan, ya untuk kepentingan nasional itu bisa berdialog, bisa berbicara. Apa outputnya bisa kesepakat, bisa tidak sepakat. Ya, dan itu biasa dalam demokrasi, nggak semua harus sepakat. Ya, tapi berbicara, ya nggak semua juga sepakat. Saya yakin, kan begitu. Saya yakin juga dalam diskusi nanti ke depan belum tentu Pak Prabowo dan Pak Jokowi punya pikiran yang sama, ya, punya pendapat yang sama, walaupun tujuannya sama-sama baik, ya kan? Jujur aja nggak mungkin semua sama, Bar. Ya kan? Pasti. Nah, tapi yang penting komunikasikan yang baik. Dua orang yang sangat dekat, ya, yang saling menghargai, yang dekat bukan hanya secara fisik, secara batin, secara psikologis. Pasti itu terjadi. Dan mereka mengerti kapan, oh ya begini, begitu. Saya yakin pendapat Pak Jokowi pasti disampaikan terbuka untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, caranya bisa ada yang sama, bisa ada yang berbeda. Dan itu sesuatu yang wajar gitu loh. Kalau pada bagian itu tentu saja kita pahami, bro. Kalau bisa paham begitu, selesai, Bar. Yang saya maksud itu sebenarnya kelanjutan dari narasi yang saya sampaikan tadi, bahasa yang saya sampaikan tadi itu adalah gini. Kan ini kan seperti saya sampaikan, kan ada masalah nih. Harus diakui lah. MK. Bukan, antara Pak Jokowi dengan PDIP. Oke? Nah, kalau kemudian mau mempertemukannya itu, bagaimana misalnya kalau kemudian tiba-tiba PDIP mengatakan gini, oke, kita berbicara PDIP, Gerindra, Golkar, PDIP. Tapi tanpa Jokowi di dalamnya menjadi problem. Setidaknya pilihannya menjadi sulit bagi Pak Prabowo. Akbar, kita bangsa besar ya. Kita harus optimis untuk kebaikan, untuk kerukunan. Siapa yang berpikir 2019 bisa ada pertemuan antara Jokowi dan Prabowo disupport oleh Pak BG waktu itu? Gak ada pikirannya kan. Kita harus optimis dong. Tentu ada mungkin periode habis MK, ada waktu cooling down, tenang. Cukup lama malah waktunya. Loh, ya. Itu kan udah di akhir kan begitu. Masa kamu nggak optimis bahwa kita bisa jadi bangsa yang besar, menyelesaikan masalah-masalah begini kita nggak bisa selesaikan dengan kepala dingin, ya, dengan kenegarawanan. Saya pikir politisi harus menjadi negarawan, berpikir untuk kepentingan bangsa, jangan basa-basi gitu loh. Dan orang lihat kok. Nanti siapa yang jadi politisi, siapa yang jadi negarawan. Rakyat akan menilai itu. Menarik ini. Maka kemudian saya mencoba menelisik masuk lebih jauh. Inikah yang membuat suara PDIP setidaknya dari elitnya itu tampak lebih beragam.
Yang saya maksud adalah penyikapannya Mbak Puan. Kalau saya nggak salah tadi pada saat kita ngambil gambar itu sudah diketok palu. Di sana penutupan masa sidang, ingat nggak dulu gitu ya? Dan ternyata tidak ada pembahasan tentang angket. Ya. Oke. Pertanyaannya, apakah you ingin mengatakan bahwa sebenarnya memang narasi dan rencana itu ada dan tidak semua elit PDIP itu bisa setuju dan atau barangkali tidak cukup mendapatkan asupan informasi hingga kemudian informasi ini keluar bahwa akan ada rencana koalisi antara 3 partai ini? Kali itu saya nggak tahu. Tapi kita tahu struktur dan mekanisme pengambilan keputusan. Saya rasa hampir semua partai sama. Ya, kita mau dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Saya menjelaskannya. Hulu ke hilir atau hilir ke hulu. Oke. Kamu maunya yang mana? Katakanlah hulu ke hilir. Oke, hulu berarti pimpinan partai, Dewan Pimpinan Pusat, khususnya ketua umum. Oke. Ya kan? Ya tugaskan kepada fraksi di tengah. Fraksi tugaskan kepada anggota DPR harus bersikap seperti apa. Bisa nggak partai, terutama ketua umum, ya kan, memutuskan A, fraksi B, Ya. anggota DPR C, bisa nggak? Kalau misalnya angket itu memang sudah diputuskan di level partai harus gol harusnya disuarakan nggak di paripurna? Jadi keputusan nggak? Kamu kan sama saya sudah bikin hak angket Senturi. Waktu itu kau partai apa sih? Demokrat atau Hanura atau Nasdem? Saya lupa itu. Hanura bro. Hanura. Ada pura-pura kata Hanura. Nah Hanura. Loh selesai dulu kan? Lu Pak Wiranto kan? Pak Wiranto. Pak Wiranto dulu kan selesai kan? Betul. Baru fraksi Hanura kan? Betul. Baru kau mana bisa kau main sendiri itu di atas? Apa maksudmu pada bagian ini? Loh, masa kau tanya lagi? Berarti kau tanya kalau misalnya kalau di lapangan kau ini nanya karena nggak tahu atau mau memancing gitu. Yang benar gitu loh. Kan udah dijelaskan hulu, tengah hilir. Kenapa Bro, lagi? tugas saya bertanya, Ra. Ya kau coba jelaskan kepada pemirsamu dengan jelas lah ya. Itu nanti kan kita nggak enak udah jelaskan begini ini pimpinan partai. Berarti kalau kita balik, berarti pimpinan partainya mau angket apa tidak? Enggak memerintahkan ya. Itu loh maksudnya. Pemirsa, inilah kadang-kadang kalau bicara sama politisi kan begini. Sudah tahu dia tanya lagi gimana sih? Ya, jadi artinya sampai bisa nggak anggota DPR ini? Iya. Berani nggak melawan ketua umum partai? Udah gua jawab kagak bisa. Gak usah ketua umum, ketua fraksinya aja bisa. Fraksinya saja ya. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya sudah. Nggak bisa ya. Ya paham. Iya. Kau bisa di PAW kau kan? Mampus udah gak terpilih di PAW lagi. Tinggal 6 bulan. Mati pula kita. Jadi biasanya tiba-tiba ingat kita kegilaan kita bikin Pansus Senturi. Kalau kita agak beda. Kita agak rapikan barisan ya kan. Tim 9 kumpul 109 ya kan, ketemu Gus Dur, Safi Ma'arif, baru kita lapor ke partai kan gitu betul. kan. Jadi partai ya nggak bisa pakai. Itu kurang canggih. Jadi pemirsa itu yang dijelasin sama Ara tadi itu bagaimana kenakalan kami dulu bikin Pansus Senturi. Ini Bambang, Andi Rahmat, Ahmad Musani, kita masih nakal-nakal semua waktu itu. Chandra. Ada Ibu siapa? almarhum Ibu Lili Wahid. Ya. Kurdi Bukri. Tapi memang beda bro ya. Pada bagian ini coba kita dulu deh. Memang beda sekarang ini anggota DPR dengan kita dulu ya. Maksudnya bedanya gimana? Kak sejujurnya dulu yang komporin gue bro, sampai gue ikut-ikutan gila waktu itu. Enggak dong, kan udah aku jawab di waktu itu. Kau itu nggak bisa dikomporin. Kau bilang waktu itu dikomporin tidak. Saya kasih datanya karena saya belajar, saya baca. Karena waktu itu Senturi itu kami yang menemukan saya Andi Rahmat di Komisi 11. Kan kita kasih datanya. Betul. Kau pelajari dulu, yang lain pelajari. Karena saya nggak mau kalian ikut-ikutan. Ya kan? Nanti kalau udah salah kalian lari duluan kalau ikut-ikutan. Saya nggak tahu kan dikomporin kami. Dan Akbar, Faisal dan Bambang Susatyo kelasnya bukan dikomporin. Belajar, baca, tanya kiri kanan, yakin baru perjuangkan. Tapi itu asik bos itu waktu itu. Jadi DPR waktu itu ada warna ya waktu itu. Ini 10 tahun ini Pak Jokowi boro-boro pansus angket. Ya kan? Waktu itu Pak SBY baru dilantik 2009. Bener, masa kuat-kuatnya loh bro.
bukan kuat lagi, baru menang telak. Baru menang telak untuk periode kedua. Kalau nggak salah 1 putaran. 1 putaran. Gila Dan itu. Demokrat ketua DPR Pak Marzuki Ali. Coba bayangin, di voting menang Akbar kan gitu. Itu memang Gila betul itu. Tapi asik bro waktu itu. Nah, itu menunjukkan bahwa ya kalau benar walaupun dimulai oleh anak-anak muda tim 9 itu, ya teman-teman kita itu, ya dengan jumlah yang kecil, ya kebenaran itu bisa menang gitu loh. Dan kita pernah bersama rakyat ada di situ gitu loh. Oke. Jadi negara ini punya harapan gitu bahwa benar itu ya menang gitu. Kekuasaan itu untuk yang benar gitu loh. Betul. Ini tamu terasa ini sudah hampir 1 jam loh kita bicara ini. Nah, oke. Saya punya banyak kenangan bersamamu bro. Waktu itu you sebagai salah satu penembaknya PDIP itu betul-betul apa ya bahasa saya itu kepada teman-teman itu Andi Rahmat, Bambang, Fahri Hamzah itu. Waktu itu tampaknya nggak ada peristiwa politik itu yang nggak lewat di tangan kita ya. Anak-anak nakal waktu itu ya. Gila betul loh waktu itu ya. Oke, sebuah sejarah yang kadang-kadang saya menikmatinya gitu. Ya sejarah itu penting. Bung Karno mengajarkan jas merah. Jangan pernah melupakan sejarah. Penting itu. Penting ya. Tapi juga saya selalu katakan kepada kader-kader saya, penting menghormati sejarah. Tapi juga sangat penting membuat sejarah yang positif bagi Indonesia. Oke. Jadi kita juga buat sejarah yang positif. Pak. Iya. Dan tampaknya kau sedang membuat sejarah juga ya sekarang ini ya. Kamu juga. Iya, oke. Kita saling puji lah sekarang. Bro, tidak asik kalau tidak berbicara tentang dirimu. Saya nggak ngerti ketika you memutuskan itu keluar dari PDIP dan kemudian pamit. Ya, oke. Lalu kau keluar, kau permisi nggak ke kantor DPP-mu? Nggak kan? Kalau saya datang. Tiawa. Oke. Nah, kau beda kan? Ya. Okay. Aku nggak pamit karena menurut saya tidak terlalu penting lagi. Oke. Banyak narasi atau bahasa yang berbicara tentang dirimu, termasuk yang menggugat. Saya punya perjanjian dengan Ara nih untuk datang ke sini. Saya boleh bertanya apa saja. Dan saya juga boleh tanya juga. Mesti lengkap perjanjiannya. Iya. Nah, yang menarik adalah gugatan dari orang-orang yang sebenarnya dekat dengan dirimu. Salah satunya yang mengatakan begini, Ara sekarang meninggalkan dunianya sebagai seorang politisi. Dia sekarang lebih akrab dengan seorang jadi pengusaha. Kedekatanmu dengan banyak konglomerat, bahkan sudah menjadi bagian dari konglomerat itu. Pada bagian ini, saya belum jadi konglomerat. Lu konglomerat bro. Belum. Harus jujur belum Akbar. Belum ya. Belum. Kita harus juga jujur dengan situasinya. Kita berproses. Karena memang saya backgroundnya dulu pengusaha. 16 tahun saya udah ambil bawang. Ya. Sudah ceritain. Ya, udah saya ceritakan. Waktu kuliah saya buka warung di kos saya. Ya, jual baju sisa ekspor itu semua saya lakukan. Apa jawaban untuk pertanyaan gugatan dari orang-orang dekatmu, dekat kita? Saya kenal juga bahwa tiba-tiba kau kehilangan identitas sebagai politisi karena sekarang tiba-tiba Ara itu lebih pengen dikenal sebagai seorang pengusaha sukses. Meskipun you nolak tadi ya, saya bukan konglomerat. Oke, saya terima kerendah hatian. Saya berharap suatu saat saya bisa dengan proses, dengan doa menjadi pengusaha yang cukup sukses di Indonesia. Tapi itu perlu proses. Semua butuh proses. Ya, nggak ada podcast kamu nggak mungkin tiba-tiba begini. Ya, begitu hebat, yang nonton banyak, positif ya. Itu semua perlu proses. Nggak ada yang nggak perlu proses bar. Semua perlu proses. Pertanyaanku belum dijawab. Saya biar rakyat yang menilai. Memang betul. Apakah saya pengusaha? Saya pengusaha. Ya, saya berusaha. Kamu tahu saya udah cukup lama punya restoran. Terakhir saya buka restoran di London. Doakan cukup baik kan. Baru udah pernah. Anak saya sudah ke sana. Ya. Oke. Ramai kan? Enak kan? Sangat ramai. Apa nggak bangga Bar? Kita bisa buat di Piccadilly. Katanya mau bikin satu lagi ya? 2 lagi. 2 lagi? Ya. Oke. Di London. Bos, yang orang yang bisa bikin usaha di London di Piccadilly itu, tempatnya Pangeran Bajak Laut itu hanya konglomerat bro. Untung nggak? Rame nggak? Ramai sekali. Ya. Ramai Jadi sekali. kita nggak bisa gaya-gayaan usaha di sana. Kalau nggak bangkrut saya. Betul. Ya, kita akan berusaha bikin di tempat yang lebih bagus lagi. Doakan ya Akbar ya. Gue doain, you teman gue bro. Tapi maksud saya gini, gugatan orang, karena orang masih pengen melihatmu itu lebih banyak gen darah
aktivismu itu, politisimu itu dibanding pengusahamu. Ada banyak pikiran seperti itu. Ya, apakah beberapa bulan ini saya tidak menjadi politisi, tidak menjadi aktivis politik untuk memperjuangkan Bapak Prabowo dan Mas Gibran? Saya mengambil keputusan sangat strategis ya. Saya berdoa dengan pendeta saya dan keluarga saya. Saya berkonsultasi dengan konsultan-konsultan politik yang saya percaya yang terbaik di Indonesia, dengan orang-orang terdekat saya sebelum mengambil keputusan. Karena kami diajarkan dengan doa supaya bisa berhikmat mengambil keputusan, bisa mendengar apakah Tuhan setuju dengan langkah kita. Karena kami begitu, Jadi keputusan itu mantap begitu loh. Jangan goyang dengan reaksi. Reaksi saya pamit cukup lumayan di Indonesia ini. Kenapa kamu bilang cukup lumayan? Oh, luar biasa itu. Sampai ketika gua undang lo di sini, itu di media sosial saya itu luar biasa itu. Ya, ada yang sangat mendukung, tapi ada juga yang maki-maki gitu. Saya punya, waktu saya pamit 15 Januari, ya, di Instagram saya itu followernya sekitar 88.000. Mungkin ada sekitar 2.000 yang unfollow. Tapi ada tambahan. Luar biasa. Sekarang sekitar 150.000. Pada bagian ini besar sekali. Iya, pada bagian ini pertanyaan itu begini. Saya sedang menyiapkan satu episode untuk membayangkan postur kabinetnya Pak Prabowo. Kalau memang nanti putusannya Mahkamah Konstitusi, kita kan sudah selalu mencoba untuk fair menilai sesuatu, bro. Banyak orang khawatir kabinetnya Pak Prabowo itu nantinya itu lagi-lagi dikuasai dan atau terlalu dominan kekuatan modal di dalamnya. Sementara masih banyak orang yang berharap adalah suara dan atau perwakilan orang-orang yang masih mempercayai bagaimana sih keagungan berkonstitusi lah, kedekatan dengan rakyat lah, tidak melulu dengan modal lah. Ada banyak bicara seperti itu. Dengan hadirnya di dekatnya Pak Prabowo sebagai perwakilan Pak Jokowi di situ dan melihat kedekatanmu dengan banyak konglomerat, ada banyak harapan sebenarnya Pak Marwar Sirait, sahabat saya ini, ARA ini, itu bisa menjadi semacam filterisasi bagi kebijakan Pak Prabowo, bahwa ini tampaknya ada suara yang berbeda nih dari masyarakat. Jangan terlalu dominan unsur pemodalnya dan atau pedagangnya di situ. Apa pendapatmu, bro? Pertama, saya terlatih dekat dari rakyat. Kalau kamu tahu aktivitas saya seperti itu dari dulu dan sampai sekarang. Ya, dari rakyat, dari aktivis, kita membina sangat banyak UKM, ya, mahasiswa, pemuda, dan itu sudah hobi. Saya memang hobi biasa. Rumah saya, kantor saya itu penuh dengan para aktivis, para mahasiswa datang ganti-gantian, ya, tokoh agama, ya, kita saja dalam 2-3 minggu ini tadi saya terlambat datang mempersiapkan acara buat aktivis hari Minggu ini. Kita akan buka puasa sama-sama dan anak yatim, dan juga nanti sudah itu dengan kita buat juga sudah itu. Jadi itu sesuatu yang konsisten saya kerjakan untuk merawat dan mendengar suara tadi yang kau bilang nurani, aktivis, ya, mahasiswa, itu masyarakat. Itu banyak orang, bro, tentang dirimu. Ya. Kita lakukan itu gitu juga. Kita di Subang, Majalengka, Sumedang nanti hari Senin, Selasa kita juga memberikan bantuan sosial, ya, untuk ribuan, karena kita tidak mau baik-baik pada saat kampanye saja. Kita sudah memilih juga hubungan ini adalah hubungan jangka panjang, bukan hubungan yang hit and run gitu, enggak, tapi jangka panjang. Saya lakukan itu selama 20 tahun ini. Di Subang, Majalengka, Sumedang tidak pernah berhenti. Begitu, itu mungkin yang menjelaskan tadi, ya, saya bilang Pak Prabowo saya undang ke Subang dan ke Majalengka, ke Sumedang dia nggak datang. Pak, di sini saya 15 tahun jadi wakil rakyat. Di sini rakyatnya kebetulan 99% beragama Islam, 95% dari suku Sunda. Ya, saya bersyukur saya dipercaya 15 tahun. Saya bersyukur suara saya juga ya terbanyak, ya. Jadi saya menemukan Pancasila di daerah itu, dan saya bersyukur sekarang di 3 daerah itu Pak Prabowo menang telak. Iya.
Bro, Itu. pertanyaan ini pada bagian ini sebenarnya itu menukik loh sebenarnya. Sangat menukik. Yang saya maksud itu begini. Jadi kalau kamu tanya apakah saya bergaulnya itu dengan konglomerat, ya teman-teman saya konglomerat itu pasti ada. Teman-teman di kelas menengah pasti ada. Teman-teman di publik, di rakyat, aktivis itu juga pasti ada sampai hari ini. Supaya kita bisa memotret realita masyarakat secara utuh dari bawah, tengah, atas, formal, informal, berbagai suku, agama, etnis, bahkan lintas partai. Jadi kalau kita tidak punya akses dan komunikasi, di situ saya belajar dari Pak Jokowi. Bergaul, dia berkomunikasi dari yang paling bawah sampai paling atas. Iya. Bahkan ke luar negeri dia dari RRC dia. Sekarang Pak Prabowo dari RRC dia ke Jepang. Pak Jokowi biasa itu dari Timur Tengah dia ke Amerika, dia ke RRC. Iya. Jadi sangat lengkap supaya mendapatkan gambaran yang lengkap dan politik bebas aktif bahwa kita tidak tergantung kepada satu kekuatan. Iya, bro. Lagi-lagi saya ingin mempertegas ini pada bagian ini. Karena begini, orang mengenal itu sebagai politisi, aktivis. Orang dinamis. Ya, oke. Dinamis. Dulu orang mengenal kau sebagai politisi. Iya. Sekarang apa? Dinamis nggak 3 tahun ini? Tapi ada yang salah? Nggak ada yang salah. Maksud Besok saya kalau begini. usaha kau maju, bisa kau dikenal sebagai pengusaha sukses. Itu kadang-kadang terjadi seperti itu. Tapi pada bagian ini maksud saya gini ya. Orang berharap dengan latar belakangmu sebagai politisi yang banyak berbicara tentang kelompok masyarakat bawah, saya lihat loh, saksikan loh, bagaimana kedekatanmu dengan masyarakat di Subang, Majalengka itu ya, luar biasa itu. Maksud saya adalah orang berharap ada orang yang mengingatkan Pak Prabowo, bahkan mungkin juga dengan Pak Jokowi, agar kemudian postur anggota kabinet nantinya ini jangan melulu adalah para pedagang, bro. Dan itu lewat lo yakinkan, Pak, ini ada suara yang lain loh ini. Karena banyak kasus di mana kemudian pengusaha menteri-menteri atau anggota kabinet pedagang itu yang dia pikirkan cuan aja, bro. Kita buka-bukaan saja, itu banyak itu. Oh iya, orang berpikir cuan aja, berpikir mau memanfaatkan Pak Prabowo, memanfaatkan Pak Jokowi, mau apa. Selama Pak Prabowo, selama Pak Jokowinya punya ukuran, punya parameter, dia tidak boleh melanggar aturan, ya harus profesional, ya harus mengikuti prosedur. Nggak bisa. Saya tahu ada satu waktu saya itu sama anak saya Joshua ya, saya ngobrol bertiga aja di tempatnya Pak Prabowo ya, di rumahnya Pak Prabowo di kalau nggak salah waktu itu di Dia Chandra ya, kita ngobrol itu, Teddy telepon ya, saya datang lah ngobrol situ. Itu pertemuan saya ingat betul itu sore-sore ya. Jadi bagaimana Pak Prabowo cerita, ya dia tahu gitu, dia juga banyak dituduh gitu, yang hal yang negatif ya, tuduh penculik lah, dituduh juga mau kudeta lah. Dituduh segala macam yang negatif lah. Saya lihat sekali di sisa usianya beliau ya, dia bilang, Ara, saya mau berbakti untuk negara ini. Saya pernah dianggap yang tidak baik, difitnah, tidak baik, tidak benar. Saya menangkap kuat sekali Pak Prabowo itu mau membuat di sisa umur yang diberikan kepada Tuhan. Dia selalu bilang kok, saya diberikan sisa umur saya oleh Tuhan ini, saya mau memberikan hati saya, nyawa saya buat bangsa dan negara. Baru ini saya dengar sendiri. Jadi ya kita doakan Pak Prabowo jadi pemimpin yang bijaksana, yang adil, yang sehat, yang bisa memakmurkan Indonesia dan tegas terhadap lingkungan yang tidak benar, yang bisa merugikan Pak Prabowo dan merugikan bangsa dan negara kita. Saya rasa saya bagian dari itu, Akbar. Dan saya kok yakin ya Pak Prabowo, karena mungkin dia agak dapat kesempatan beberapa kali ngobrol yang cukup pribadi gitu ya, dan cukup lama juga. Jadi saya menyaksikan kesungguhan betul beliau. Anak saya cuma satu, apalagi. Jadi saya juga ingin ya meninggalkan sesuatu yang baik, berbuat sesuatu yang baik buat negara ini. Dan
Dan saya melihat itu, dan dia mau merangkul kok, seperti masalahnya yang dirangkul mau nggak kan gitu. Iya. Kan gitu. Betul. Tapi jangan salahin Pak Prabowo kalau Pak Jokowi kalau mau merangkul, yang dirangkul tidak mau kan. Tapi ada niat baik gitu dari Pak Prabowo yang tidak basa-basi. Orang saya dengar sendiri kok di pidatonya, ngobrol sama-sama. Kan begitu. Oke. Terakhir bro, beneran mau masuk sebuah partai yang berada di sekitar Pak Jokowi? Siapa? Iya. Saya sudah masuk Gerindra. Udah? Sudah. Oh. Ya. Pak Prabowo udah bicara saya berapa kali, saya sudah masuk ke Partai Gerindra. Sudah? Sudah. Sejak kapan? Sejak 10 Februari 2024 yang lalu. Sebagai? Sebagai anggota baru. Saya juga waktu itu kan Pak Prabowo aja di depan 10.000 orang di Majalengka minta jadi wakil ketua TKN kan, yang bidang ini itu kan. Sampai sekarang nggak ada SK-nya Bar. Ya, saya juga nggak pernah diundang rapat TKN, tapi saya tetap hormat. Saya telepon Pak Rosan, nggak apa-apa kok. Saya tahu diri, saya orang baru di lingkarannya Pak Prabowo. Banyak teman-teman senior-senior yang udah berjuang sekian lama. Jadi sekarang udah di Gerindra ya? Ya, bukan sekarang, 10 Februari. Iya, maksud saya sudah di Gerindra ya? Sudah. Anggota Gerindra. Sudah. Tapi jabatan belum ada? Nggak ada Bar. Masih anggota dulu ya? Kau ini penting sekali jabatan deh kayaknya. Pada sebuah partai pemenang pemilu penting bro. Ya. Bar, jabatan penting. Tapi saya diajarin Pak Sabam, bapak saya, jauh lebih penting kepercayaan dan bermanfaat bagi rakyat. Bro, thank you ya. 1 jam loh kita. Makasih ya Bar ya. Oh iya dong. Makasih Bar ya. Iya. Sebenarnya sih aku mau nanya sesuatu tapi enggak jadi ya. Kenapa tanya lah? Kamu kan nggak bisa dipaksa. Beneran gitu ya. Apapun bebas. Kalau media itu sebagai pilar demokrasi dibatasi, kan kita nggak boleh basa-basi. Bukan sih. Kalau boleh tanyanya. Daripada gue nggak dapat jabatan kan, jawaban kan lebih bagus aku nggak nanya. Kenapa? Daripada aku nggak dapat jawaban yang aku inginkan kan. Oh iya, jawab. Kamu boleh jawab. Tanya. Oke, gue tanya nih. Nggak dengar? Yuk diminta memegang salah satu kementerian nantinya. Akbar, ya saya belum diminta apapun. Dan saya sudah tunjukkan pada saat Jokowi 10 tahun, saya pernah mau jadi menteri, tidak jadi. 10 tahun ini saya tidak punya jabatan apa-apa, tapi saya tetap loyal sama Presiden Jokowi. Dan kau dengar ya, walaupun saya tidak punya jabatan dan tidak dapat jabatan menteri dari Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih, saya akan tetap loyal sama Bapak Prabowo. Nanti kita. Oke bro. Kita harus menutup ini, luar biasa ini. Oh kenapa ketawa Bar? Kagak, bukan ketawa. Kau gak percaya kan? Enggak, percaya. Kenapa kau percaya? Bukan, saya dengan staf saya di dalam sana itu. Kenapa kau percaya? Karena kau sudah pernah melakukannya. Karena kan saya sudah pernah membuktikan ini 10 tahun ini. Iya. Kan lagian juga kan sudah jadi konglomerat. Doain Bar. Thank you ya. Terima kasih. Apapun namanya, saya selalu senang berbicara dengan sahabat-sahabat saya. Tapi Bambang belum pernah ke sini lah. Ini perlu kita beritahu. Bambang kan orang penting, dia sibuk. Mas Bambang Susatyo akan aku undang. Pemirsa, itu diskusi saya dengan sahabat saya. Selalu menyenangkan bicara sama Ara. Banyak catatan yang pernah kami lakukan dulu. Anda sudah mendengarkannya. Kita berharap kehadirannya di partainya yang baru, Partai Gerindra, dan kehadirannya di dekatnya Pak Prabowo sebagai perwakilan tanda petik psikologis dan fisiknya Pak Jokowi di situ bisa memberikan kontribusi yang kemudian seperti yang kita harapkan. Saya anak buahnya Pak Prabowo di Gerindra. Yeah. Oke. Saya adalah juga pengikutnya Pak Jokowi. Ya udah. 10 tahun ini. Kan tidak ada yang salah yang aku bilang tadi kan. Ya, jadi itu yang lebih tepat seperti itu. Iya. Oke, kita beda bahasa aja. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini.